Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata kuliah komputer untuk analisis lembar kerja. Untuk hari ini kita melanjutkan praktikum ya. Untuk minggu kemarin kalian telah melaksanakan praktikum secara mandiri. Untuk hari ini kalian akan melaksanakan praktikum sesuai dengan apa yang saya laksanakan. Oke, untuk minggu kemarin kalian telah melaksanakan praktikum terkait dengan format Excel. Nah, kita lanjutkan dengan melakukan pengaturan pada tampilan data Excel. Nah, untuk Excel ini untuk menampilkan data ini sebenarnya sudah cukup kompleks ya. Jadi untuk memperbesar tampilan ini ada di seluruh produk Microsoft Office ya. Jadi ada tampilan untuk diperbesar. Untuk memperbesar itu bisa menggunakan zoom slider yang berada pada halaman kanan bawah. Untuk halaman kanan bawah ini zoom in untuk memperbesar, zoom out untuk memperkecil. Kemudian untuk memastikannya, misalkan kita langsung menampilkan sampai 400%. Nah, itu bisa menggunakan bisa mengklik pada angka yang akan di zoom. Di sini misalkan kita masukkan 400. Nah, ini tampilan 400%-nya. Nah, ini kita tadi menggunakan zoom level ya. Ini namanya zoom level. Jadi misalnya 400 ini terlalu besar, kita kecilkan sampai 200. Nah, ini untuk memperbesar maupun memperkecil tampilan dalam Microsoft Excel. Nah, berikutnya kita bermain dengan data. Di sini ada data penjualan laptop untuk 3 kota ya. Untuk 3 kota yaitu kota Bali, Bandung, dan Jakarta. Nah, untuk laptopnya ada 5 jenis yaitu Acer, Compaq, Lenovo, Sony, dan Toshiba. Nah, di sini misalnya ketika kita menampilkannya pada layar proyektor, itu tentunya kalau seperti ini pasti akan kelihatan sangat kecil. Maka misalkan kita perbesar sampai 200. Ketika kita perbesar sampai 200, maka halamannya tidak cukup dalam satu layar saja. Nah, ini misalkan hanya sekitar ini recordnya ada sekitar 15 ya. Ini ada 15 recordnya. Di sini kita harus men-scroll untuk yang bawah saja, padahal ini masih 15. Bayangkan jika kita ada 1000 record, ada 1000 baris, kita harus men-scroll sampai ke bawah, kemudian kita nggak tahu apa yang menjadi header tabelnya. Nah, supaya header tabel ini tetap berada pada posisinya, maka kita membutuhkan bantuan FreeSpan. FreeSpan ini berada pada tab View. Jadi silakan kalian nanti cari di tab View untuk berbagai jenis Microsoft Excel ya, baik yang ini yang saya pakai 2007. Kemarin yang saya tanya yang paling kecil itu pakainya 2007. Kemudian yang paling baru ada yang sudah pakai 2019 ya. Meskipun berat sekali nanti. Tapi nggak apa-apa. Oke, untuk FreeSpan ini ada di semua versi Microsoft Office ya. Terutama yang Excel. Ini untuk FreeSpan cara penggunaannya adalah kita klik pada halaman pada baris yang di bawah yang akan kita bekukan. Nah, terus kita FreeSpan, kita pilih FreeSpan. Ini di bawah header semuanya akan dibekukan. Di bawah header ini semuanya dibekukan. Di atas di bawah header ini semuanya bisa jalan, yang mulai header ini dibekukan. Jadi ketika kita menggeser sampai ke bawah, nah, headernya tetap, sedangkan data yang ada di bawahnya itu berubah. Nah, ini berlaku sampai satu baris utuh. Jadi sampai nama bulan ini, misalnya sampai September, itu sampai September juga ikut dibekukan. Jadi dia tidak ikut bergeser. Nah, misalkan yang kita bekukan bukan baris Pak, tapi dari kolomnya.
Misalkan kita mau membekukan mulai dari kolom setelah kota. Misalkan di sini, ini yang mau kita bukukan. Oke, kita unfreeze dulu. Ini kolomnya kita sorot ya. Berikutnya kita freeze. Nah, maka di sini setelah kota itu masih bisa kita geser, sedangkan mulai dari merek barang dan kota itu menjadi freeze atau menjadi kita bekukan. Seperti itu. Selain dibekukan, kita juga dapat melakukan split ya. Jadi kita dapat melakukan pembagian layar. Jadi di sini misalkan kita mau membagi tampilan data mulai bulan Maret dari yang Bali, kita pisahkan dari yang Bali dan dari yang Bandung, kita split. Nah, seperti ini. Ini hasilnya split. Jadi layarnya akan dibagi menjadi 4. Nah, di sini ketika kita sudah melakukan split, ini kita bisa melakukan perbandingan dalam satu kolom ya. Misalnya kita mau membandingkan yang Acer pada Bali pada bulan Januari dengan September secara bersandingan misalnya. Nah, kita geser saja posisinya yang di sini. Itu kita geser, nah, kita bisa bandingkan. Nah, penjualan pada bulan Januari dengan bulan September berarti lebih besar pada bulan Januari. Berarti ada penurunan dari bulan Januari ke September. Nah, ini salah satu gunanya untuk split. Ya, kita membaginya menjadi 4 kolom. Berikutnya, selain split, kita menu yang lain yaitu kita bisa menampilkan ini halaman ini ke dalam tampilan view yang berikutnya. Tampilan view itu seperti apa? Nah, kita langsung saja kita gunakan new window. Ketika kita mengklik new window, nah ini tampilannya. Ini dan tadi itu adalah dalam dua tampilan yang berbeda, tapi tetap dalam satu file yang sama. Untuk menampilkan kedua tampilan tersebut secara langsung, kita gunakan view side by side. Oke, ini hasilnya. Ketika tampilkan secara view side by side, fungsinya sama, bisa digunakan untuk membandingkan data tanpa harus membuka pada halaman yang lain. Jadi kita bisa membandingkan data dalam satu layar yang utuh. Jadi banyak jalan menuju Roma ya, banyak jalan untuk membandingkan data. Nah, kemudian karena ini tampilannya masih belum optimal, jadi tampilannya ini masih belum penuh. Di sini masih ada halaman kosong. Kita bisa mengaturnya menggunakan arrange all. Ya, di sini ini ada arrange all. Arrange all ini digunakan untuk untuk memposisikan Windows-nya pada posisi-posisi tertentu. Misalnya kita gunakan tiled. Nah, tiled ini akan membuat halamannya pokoknya penuh, intinya penuh, baik kanan kiri atas bawah pokoknya penuh. Kalau horizontal, ini dia akan mengurutkan secara horizontal. Kemudian untuk vertikal, dia mengurutkan secara vertikal, jadi ke samping. Nah, ini kok mirip seperti tile tadi. Nah, untuk mencari bedanya, kita tambahkan satu window lagi. Kita urutkan secara vertikal. Nah, ketika kita urutkan secara vertikal, maupun ketika kita urutkan secara horizontal, semuanya diberikan ukuran yang sama. Berbeda dengan ketika kita urutkan secara tile. Tile ini intinya pokoknya semuanya halamannya penuh. Nah, di sini karena di sini kebetulan yang terakhir kali kita buka adalah halaman ketiga, maka dia memperoleh halaman yang lebih besar daripada halaman 2 dan halaman 1. Dan data di sini dari ketiga ini datanya semuanya adalah data dari satu file yang sama, bukan data dari tiga file yang berbeda ya. Ini datanya satu, sama. Jadi kalau kita rubah yang di sini misalnya 522 ini kita rubah menjadi 520. Nah, yang lain juga akan ikut berubah. Nah, ada satu lagi yang belum kita coba yaitu cascade. Untuk cascade ini, nah, akan menampilkan secara tab. Ini agak menjadi lebih sulit untuk
buka ya, lebih sulit untuk dilihat karena memang ditampilkan secara tab. Kita bisa tab ke belakang, tab ke depan, dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi ke tile. Nah, fungsinya kalau kita gunakan Windows ini, kita bisa melakukan freeze pada masing-masing Windows-nya. Nah, misalkan kita menggunakan satu Windows yang sama, satu halaman yang sama, kita melakukan freeze, ini hanya boleh satu saja. Kita mau memfreeze di sini, kita harus melakukan unfreeze. Jadi unfreeze dulu, baru di freeze. Tapi dengan adanya beberapa window, kita sampai window 3 window, kita tile. Nah, ini data 1, kita freeze di sini, misalnya kita tuker aja. Nah, ini posisinya tidak rapi kan, kita tile kan, otomatis rapi. Nah, ini untuk data penjualan laptop. Nah, di sini, maaf, dia bergeser ke sini ternyata. Oke, ini freeze-nya ada pada merek barang. Sedangkan ini misalkan kita mau berdasarkan merek barang dan kota. Ini maaf, ini untuk yang pertama ini berdasarkan headernya. Ini mau kita freeze berdasarkan merek dan kotanya, kita freeze. Nah, jadi setiap window ini tidak mempengaruhi freeze satu sama lain. Jadi ini bisa digeser ke samping misalnya. Ini bisa digeser ke samping. Ini bisa digeser ke bawah. Nah, dan sini mungkin bisa kita split. Jadi satu window dengan Windows yang lain itu tidak mengganggu untuk tampilannya. Kita bisa bandingkan satu sama lain dengan lebih mudah. Dan ini semua, ingat, ini semua masih dalam satu file yang sama. Hanya ditampilkan dalam beberapa tampilan berbeda, seperti itu. Baik, untuk praktikum hari ini cukup sekian ini saja. Jadi praktikumnya fokus pada tampilan. Pertama tadi adalah tampilan untuk slider zoom. Kemudian tampilan split. Kemudian tampilan tampilan freeze dulu, kemudian tampilan split, kemudian terakhir tampilan window. Silahkan nanti kalian praktekkan ini semua, kemudian buktinya dikirimkan kembali sama seperti praktikum minggu lalu ke dalam Google Classroom. Oke, baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.